Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kesempatan Bapak pada pagi hari ini karena telah memberikan kesempatan. Jadi maksud dan tujuan kami di sini yaitu untuk menanyakan tentang terkait tentang jenazah. Jadi adapun beberapa pertanyaan nanti semoga bisa dijawab oleh Bapak. Dan untuk menghabiskan waktu, mungkin alangkah baiknya kalau kita langsung saja di pertanyaan yang pertama, yaitu mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana cara memandikan jenazah. Terima kasih banyak. Tentang bagaimana tata cara memandikan jenazah, yang pertama-tama tentu harus kita ketahui adalah bagaimana kondisi jenazahnya dulu. Di jenazahnya, kalau kebakaran tentu tidak bisa dimandikan karena hangus. Apabila disiram dengan air maka dia akan melepuh hilang. Jadi syarat yang pertamanya itu jenazah mau dimandikan ya harus bukan dari kebakaran. Kemudian jenazahnya ada. Kalau tidak ada, apa yang mau dimandikan? Contoh kalau tangannya saja yang ada, cukup tangannya saja yang dimandikan. Barangkali seperti itu. Baik, jadi untuk pertanyaan kedua, apa saja syarat untuk memandikan jenazah dan apa-apa yang disiapkan untuk dalam melakukan pemandian jenazah tersebut? Syarat memandikan jenazah. Kalau syarat dari segi jenazahnya seperti yang saya katakan tadi, harus ada wujud jenazahnya. Kemudian bukan karena luka bakar. Kalau syarat orang yang memandikan jenazah, yang pertama harus sejenis. Kalau laki-laki harus dimandikan dengan laki-laki, kalau perempuan harus dimandikan dengan perempuan. Kemudian diutamakan dulu, yang diutamakan pertama itu adalah kalau dia punya suami atau istri, maka yang berhak sebenarnya dia yang pertama itu suami atau istrinya, baru pindah kepada yang sejenis itu. Yang utama lagi adalah keluarga terdekatnya, dalam hal ini anak, bapak. Kalau untuk laki-laki, kalau perempuan anak perempuan, kemudian ibunya. Kalau tidak ada, baru kepada orang lain yang sejenis. Pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu kebutuhan apa saja yang dipersiapkan sebelum memandikan jenazah? Berbicara tentang memandikan jenazah, tentu kita harus memperhatikan apa-apa saja untuk memandikan jenazah. Untuk memandikan jenazah yang pertama harus ada airnya kan pertama. Namanya mandi pasti ada air. Yang kedua harum-haruman. Harum-harumannya itu kalau dulu orang menggunakan namanya daun bidara, daun yang harum. Kalau sekarang biasanya diganti dengan parfum, kapur barus, ya. Kemudian yang dipersiapkan juga adalah alat pemandian jenazahnya. Ya. Alat pemandian jenazah itu kalau di kampung kita memang ada khusus untuk memandikan. Kalaupun tidak ada, kita siapkan saja sarana yang tertutup. Artinya aurat jenazah tidak boleh kelihatan. Kemudian biasanya kalau kita di Bugis itu menggunakan gedebong pisang, ya. Disusun itu untuk meninggikan bagian kepala, bagian kepala, meninggikan bagian kepalanya. Jadi tadi yang pertama airnya tentu harus ada, kemudian yang kedua apa tadi? Gedebong pisang, apa lagi? Tempat mandi yang memadai. Tempat alat mandi yang memadai, yang tidak
kelihatan aurat jenazahnya, kemudian haruman atau parfum. Jadi itu barangkali yang dipakai untuk sarana untuk memandikan jenazah. Kemudian ada lagi kita harus menggunakan kain pelapis. Kain pelapis ini bisa dengan menggunakan sarung tangan. Untuk apa? Untuk membersihkan nanti kotoran-kotoran, untuk menyentuh misalnya vital-vital daripada jenazah tersebut. Selanjutnya Pak, yang ingin saya tanyakan yaitu mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana tata cara mengkafan jenazah. Tata caranya. Iya. Tata cara mengkafani jenazah. Tapi sebelumnya kan harus dipersiapkan dulu. Dipersiapkan dulu apa-apa yang dibutuhkan untuk mengkafani jenazah. Yang pertama kain kafan, kemudian gunting, kemudian kapas. Kalau ada harum-haruman juga. Ya. Kemudian tata cara untuk mengafaninya. Kalau perempuan itu ada 5 lapis kain kafannya. Kalau laki-laki 3 lapis, ya. 3 untuk laki-laki, 5 untuk perempuan. Tata caranya yang pertama itu harus dibentangkan dulu. Dibentangkan kain. Diibaratkan kain itu seperti ini. Di bawahnya kain itu ada tali untuk mengikat. Tali untuk mengikat jenazahnya. Kemudian dihamparkan kain yang paling lebar dulu. Kalau misalnya tidak cukup kainnya, yang pertama itu yang dihamparkan adalah kain yang paling lebar yang mampu menutup seluruh jenazah. Kemudian dihamparkan lagi di atasnya untuk 1 hampar lagi, kemudian dihamparkan lagi, disusun 3. Itu untuk tata cara mengkafani. Kemudian diikat. Yang pertama itu kalau sudah masuk jenazah, tapi jangan jenazahnya ditelanjangi. Ditutup jenazahnya setelah dimandikan, kemudian diangkat naik. Ya, diangkat naik, diposisikan. Kemudian saya lihat di Bugis ada versi juga untuk mengkafani jenazah itu langsung diambil ujungnya semua. Jadi ujungnya itu kain diambil, kemudian digulung. Ada juga versi ya langsung saja mengambil lapis pertama, kemudian ditutup, ya, kiri dulu, baru di kiri ini, kanan dulu, kemudian dikasih begini, ya, kemudian diambil lagi lapis kedua, kemudian ada juga yang mengambil yang terakhir itu baru digulung. Itu bermacam-macam versi, itu dari segi fikihnya, ya, dari segi fikihnya. Kemudian diikat, ikatannya tergantung dari apa yang biasa dilakukan oleh orang, bisa 3, bisa 5. Ya. Kalau perempuan itu ada 5 lapis. Ya. Lapisan pertama itu adalah kain yang menutup seluruh tubuh jenazahnya kan. Kemudian kerudung, kain yang menutup kepalanya. Kemudian di atas lapis ketiga itu adalah baju kurungnya, ya, lapis ketiga. Lapis keempat yang menutup pinggang sampai kaki. Yang kelima, lapis kelima itu yang menutup pinggang sampai paha. Tetapi saya lihat biasa di Bugis dibikinkan kayak CD, celana dalam, biasanya begitu, ya. Tapi itu kan tergantung dari fikihnya saja, ya. Yang penting fungsinya sebagai penutup antara perut sampai dengan paha, pusat sampai paha.
cara untuk memasangnya diambil dari, kalau dipasang dihamparkan 1 sampai 5. Tetapi ketika mau dipasangkan dia berubah 5 ya ke 1. Jadi yang pertama dipasang adalah dalamannya dulu ya, yang seperti CD-nya itu kalau biasa di shopping dilihat ya, seperti itu. Kemudian dipasang lagi yang menutup pinggang sampai ke kaki, kemudian dipasang baju kurungnya, kemudian dipasang kerudungnya ya gitu deh. Kemudian diambil ujungnya, kemudian digulung, kemudian diikat. Jadi seperti itulah cara mengulangi. Ya, selanjutnya jelaskan apa yang dilakukan, persiapan yang dilakukan untuk mensolati jenazah. Persiapan Ya, belum, ya, belum sampai ke tata cara sholatnya, Ya. baru persiapannya. ya Pak. Persiapan untuk melaksanakan sholat jenazah itu, yang pertama-tama kan Jenazah. jenazahnya sudah harus dimandikan, sudah harus dikafani. Ya, itu syaratnya saja. Syaratnya harus dimandikan, sudah dimandikan dan dikafani. Kecuali kalau mati syahid. Mati syahid kan tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani. Itu yang tidak boleh. Yang lainnya kalau cuma dihukumi sebagai mati syahid tetap harus. Yang tidak boleh dimandikan dan dikafani itu hanya orang yang mati syahid, mati dalam berjuang membela Islam, agama Allah. Jadi syaratnya itu saja. Terus kemudian dipersiapkanlah imam. Kan biasanya kalau kita di sini imam saja ya, Pak. tidak diberikan kesempatan kepada yang lain. Yang mengurus jenazah itu tentang sholatnya ya imam, pekuburannya kan imam, kan begitu. Jadi barangkali seperti itu jawaban dari saya. Kemudian Pak, bagaimana tata cara melaksanakan sholat jenazah? Sholat jenazah, oke. Sholat jenazah itu biasanya disesuaikan dengan jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan. Kalau untuk laki-laki, imam itu harus memposisikan dirinya searah dengan apa? Kiblatnya pasti, ya. Mayat itu diposisikan ya, kiblat di sini, kepala mayatnya di sini. Kalau kiblatnya di sini, ya, dalam keadaan terlentang, ya, seperti posisinya Rasulullah tidur kan begitu nih. Ya. Jadi kepalanya di Sebelah utara, kemudian kakinya di sebelah selatan, kan kiblatnya di barat. Seperti itu posisinya. Kemudian imam itu harus selurus dengan jenazah. apanya jenazah? Kepalanya jenazah. Ya. Bagian sininya jenazah kan. Bisa. Kecuali kalau perempuan kan selurus dengan apanya? Perut? Pusarnya. Pusat perutnya kan begitu. Ya. Kemudian setelah itu yang pertama dilakukan adalah niat. Hafal niatnya? Sudah dihafal? Belum. Harusnya dihafal. Yang kita harus tahu itu niat sholat jenazah. Ada yang pernah sholatkan jenazah? Pernah? Apa niatnya? Nah, ya ini. Ya. Ada? Usolli ala hazal mayyiti, kalau laki-laki. Usolli ala hazal mayyiti arba'at takbiratin
Fardal kifayati. Kalau imam imaman lillahi ta'ala, kalau makmum lillahi ta'ala. Kalau perempuan diganti saja ala Hasihil. hazihil mayyitati. Maitati. Ya, tetap saja ada takbiratin fardal kifayah. Kemudian kita takbiratul Ihram. ihram. Ya. Setelah itu apa yang dibaca? Baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Setelah dibaca surat Al-Fatihah, takbir. Bukan ruku, di takbir saja. Allahu Akbar. Membaca Salawat. Nabi. Paling pendek itu Allahumma sholli ala Muhammad. Paling pendek boleh dibaca itu yang lainnya, sholawat yang lain. Kemudian sudah itu takbir lagi, takbir ketiga membaca Allahumma firlah. Ya, kalau laki-laki Allahumma firlahu, Perempuan Allah warhamhu, Wa'afihi. wa'afihi, Wa'fu anhu. minimal itu. Ada yang panjang seperti doa iftitahnya Muhammadiyah kan, ya seperti itu. Kemudian membaca takbir lagi, kemudian membaca doa lagi. Allahumma la tahrimna ajrahum Qina ajrahu La tahrimna. Taftina baddahu waghfir lana Waghfir lana. Kemudian mengucapkan salam. Ya, jadi seperti itulah tata cara. Jadi tinggal mengganti domirnya saja. Belajar bahasa Arab ya? Belajar. Atau domir. Ya, apa domirnya? Apa domirnya kalau laki-laki? Apa domirnya kalau perempuan? Apa domirnya kalau dua laki-laki? Ada domirnya dua perempuan. Apa domirnya kalau laki-laki, perempuan gabung? Mereka. Apa domirnya kalau perempuan semua? Apa domirnya kalau laki-laki semua? Apa domirnya kalau gabung antara laki-laki dengan Perempuan. perempuan banyak? Itu kan semua ada. Ya. Hu, Wa. ha, huma, Huma kunna. Anta. antan tiang teman-teman. Kan gitu nih. Hum, mereka semua. Ya, nahnu. Ya, tidak dipakai nahnu. Huma saja yang dipakai itu. Hu, ha, huma untuk dua. Apakah dia dua laki-laki atau dua perempuan? Ya. Apakah dia kemudian hum untuk mereka semua keduanya. Ya, seperti itu tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Selanjutnya itu Pak, tata caranya pelaksanaan penguburan jenazah. Tata cara penguburan jenazah. Untuk menguburkan jenazah, tentu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang kita harus persiapkan pertama-tama itu adalah kuburan. Ya. Lubang kuburnya. Kalau lubang kubur itu ya, ada dua macam, tiga macam lah. Kenapa saya katakan tiga macam? Yang pertama dulu yang biasa, yang kita kenal dengan istilah liang apa lagi? Liang lahat. Kalau liang lahat itu ana digali persegi empat ya, anggaplah ini pinggirnya, kemudian di dasarnya itu dilobangi bagian sebelah kiblatnya ya. Kemudian dibikinkan kayak bantalan ya, nanti jenazah dimasukkan ke arah situ ya, dengan cara tangan ini, tangan kanan berada di bawah menghadap kiblat. Ya. Yang kedua ada namanya lubang, saya lupa lagi apa lagi namanya.
syafaq namanya itu, yang modelnya bentuk U. Modelnya bentuk U. Jadi digali rata segi 4, kemudian di tengahnya itu dilubangi. Dilubangi. Jenazahnya nanti tinggal di dalam. Sini yang lubang tengah. Dikirimkan juga. Kalau itu cara menutupnya, kalau yang biasa kan miring begini cara menutup. Kalau ini diratakan saja. Ya, ditutup saja papan atau kayu atau apa, bambu terserah. Ya, itu. Kemudian yang ketiga itu persegi 4 saja. Tidak ada lubangnya di sebelah kiblat, tidak ada lubangnya di sebelah bawah. Untuk apa itu? Untuk memasukkan peti jenazah. Tapi peti jenazahnya itu di dalamnya itu sudah ada memang modelnya di dalam. Kalau Islam sudah menghadap ke sebelah sini, memang ini yang di bawah ini sudah diposisikan memang. Sudah diposisikan memang. Diposisikan memang. Jadi sudah tentang bagaimana model-model dalam pengurusan jenazah ketika akan mau dikubur. Selanjutnya itu Pak, tata caranya pelaksanaan penguburannya. Tata caranya, oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Tata cara pemakamannya. Biasanya kalau kita di Bugis itu ada 3 orang yang turun kan, biasanya kan ganjil-ganjil. Jenazah itu ketika mau dimasukkan ke dalam liang lahat, ke dalam kuburan itu, hendaknya yang dimasukkan itu kepalanya dulu lewat arah kaki kubur yang disunahkan oleh Rasulullah. Kan kalau contoh saya kasih lihat, kalau contoh ini lubang kuburnya begini, orang masuk di dalam 3 orang. Biasa kan kalau orang saya lihat di sini langsung dari sebelah baratnya turun begini. Padahal yang disunahkan oleh Rasulullah itu jenazah dikasih masuk dari arah kaki kubur. Jadi dia masuk begini. Ya. Setelah itu sudah masuk di dalam, disimpan, diletakkan jenazah di bawah, kemudian dibuka bagian kepalanya, ya. Biasanya itu kita buka semua tali-talinya kan, ya, buka tali-talinya. Yang disunahkan itu menyentuhkan pipi dengan tanah. Tetapi ada juga orang yang malah memasukkan tanah ke dalam mulutnya, kan gitu ya. Tapi yang disunahkan itu sebenarnya ya menyentuhkan pipi ke tanah. Kalaupun dimasukkan oke lah, tapi buka terus saja sampai menyentuh. Ya, itu kan untuk terjadinya proses percepatan pembusukan sebenarnya. Itu penguraian, mengurai jenazah. Ya. Kemudian setelah itu dibuka semua tali-talinya. Ya, ada juga biasa di masyarakat yang membuka kakinya kan, menyentuh dengan tanah juga. Setelah selesai ditutup dengan papan. Untuk apa itu? Supaya tidak merubah posisi jenazah tadi. Kan kalau sudah jenazahnya dihadapkan ke kiblat, tidak ditutup ini, otomatis kan ketika ditimbuni dengan tanah bisa bergerak posisinya, bahkan mau pagi atau lengan gitu. Untuk merubah, supaya tidak merubah itu. Jadi yang perlu diperhatikan baik-baik itu adalah bagaimana cara posisinya jenazah itu sudah tidak berubah lagi. Kemudian ditutup dengan ditimbuni dengan tanah. Kemudian ada juga saya biasa lihat ya, saya mau bilang kesalahan mungkin tidak juga barangkali, cuma hanya diluruskan. Ketika kita bikin lubang liang untuk jenazah ini, apakah liang lahat atau liang apa ya, terutama untuk liang lahat ini saya lihat di Bugis ini, itu kan di pinggirnya sini, di bawah sini kan jenazah disimpan. Tetapi ketika sudah dikubur, sudah ditutup tanah semua ini, nisannya di mana disimpan? Di tengah sini.
Kan begitu nih? Iya, Pak. Nisan di sini. Jadi ketika mau dikubur di sini, ya, tidak disunahkan sebenarnya di tembok, hanya untuk memberikan tanda. Ya, jadi maunya ya kalau kita mau sesuaikan dengan Inggris kasih tanda, tapi jangan yang megah. Ya. Jadi orang simpan batu nisannya di sini, seharusnya batu nisannya simpan di sini. Saya pernah ke Wajo. Di Wajo itu kebetulan yang meninggal itu sepupu 2 kali saya. Orang di sana memang di atas sini disimpan. Kita di Sopeng sini menyimpan di sini. Pernah enggak lihat? Di Sopeng. Iya, Pak. Ya. Kalau di Wajo di sini memang kita harus diluruskan di masyarakat sana. Jadi kalau mau dibikin di sini saja dibikin, jangan di sini. Biar setengahnya. Jadi ketika orang mau menggali lagi, orang kan bisa gali lagi di sini, tidak merusak di sini. Begitu deh. Ya, jadi seperti itu lah kali tata cara jenazah. Selanjutnya itu Pak, bagaimana doa setelah selesai menguburkan jenazah? Doa setelah selesai menguburkan jenazah. Biasanya orang kan biasa baca surat-surat pendek biasa. Tapi seharusnya yang kita lakukan itu adalah mendoakan jenazahnya itu sendiri. Ada banyak doa. Ya. Yang penting intinya adalah mendoakan jenazah. Ya. Sama seperti kalau ketika selesai menguburkan jenazah Anda mau membaca doa takbir ketiga dan takbir empat, silakan. Kan itu mendoakan semua jenazah. Deh. Allahumma gfir lahu misalnya warhamhu wa'afihi ya, silakan dibacakan. Tetapi kalau yang kita temukan banyak sebenarnya juga doa-doa, ya, antara lain yang saya bacakan Allahumma gfir, ya, Allahumma gfir lil mayyiti indal qabri bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jallahu maqabrahu rawdatan min riyadil jinan wala tajal qabahu hufratan min hufarin niran. Saya bacakan artinya ya. Ya Allah, ampunilah mayat ini di dalam kubur berkat syafaat Rasulullah SAW. Jadikanlah ya Allah kuburnya sebagai taman dari taman surga. Janganlah engkau jadikan kuburnya sebagai jurang dari jurang neraka. Kan doa-doa semua. Jadi intinya adalah kita Doakan. apapun jenis doanya silakan. Yang penting mendoakan jenazah. Ya. Kebetulan Rasulullah di sana kan bahasa Arab di sana, jadi pakai bahasa Arab. Kalau tidak tahu pakai bahasa Bugis saja boleh, bahasa Indonesia saja boleh. Itu namanya fikih. Pemahaman. Barangkali seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Itulah dari beberapa pertanyaan sudah terjawab semua. Semoga bermanfaat nanti kepada kita dan nantinya juga kalau sudah diupload banyak yang bisa melihat, bisa mendapat pelajaran juga dari apa yang telah Bapak sampaikan. Jadi, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.